masing-masing 200 juta. Sedangkan dia punya pendapatan itu yang kita tahu ya, hanya 35 juta. Janggal, gaji Ferdy Sambo 35 juta tetapi belanja bulanan sampai 600 juta. Seperti saya katakan yang lalu-lalu, ada 4 rekening daripada almarhum ini dikuasai atau dicuri oleh terduga Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Handphonenya, ATM-nya di 4 bank, kemudian laptopnya merek Asus dan sebagainya. Ternyata benar seperti saya katakan kemarin, libatkan PPATK. Mengapa ada transaksi sedangkan orangnya sudah mati, kan begitu. Tadi terkonfirmasi sudah, memang benar apa yang saya katakan itu benar, bahwa tanggal 11 Juli 2022 itu masih transaksi orang mati mengirimkan duit. Coba kebayang nggak kejahatannya? Orang mati, dalam hal ini almarhum, transaksi uang, mengirim duit ke rekeningnya salah satu tersangka. Ajaib kok? Itulah Indonesia. Kan bagi Ferdy Sambo ya, namanya orang rakus selalu kekurangan duit. Tindak pidana pencurian dan kekerasan, yaitu 362, Junto 365, Junto TPPU. Tindak pidana pencucian uang. Kalau predikat krimnya adalah curas, pencurian, kekerasan, baru setelah terbukti curas ini nanti, barulah masuk ke TPPU, ancamannya 20 tahun. Begitu loh. Ferdy Sambo ini kan biar bintangnya 2, ada orang lain yang backup dia. Sebagai contoh nih, saya mau nge-WA bukti dari handphone saya ke handphonenya para penyidik. Oke, polisi. Penyidik yang ketakutan. Ya takut, katanya handphone mereka itu juga dipantau oleh hantu itu. Ada informasi itu. Bentuk tim independen, libatkan PPATK. Supaya ketahuan dari mana uangnya dan kemana perginya. Kan begitu. Dan abang akan mencoba untuk membuka ini semua, walaupun mungkin ada tekanan, Kak? Saya nggak perlu tekanan. Anak istri saya jadi bakar, hidup-hidup saya nggak takut. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat, Ferdy Sambo menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 8 November 2022. Jaksa penuntut umum menghadirkan 10 orang saksi pada persidangan kali ini. Kuasa hukum keluarga Brigadir J. Martin Simanjuntak mengungkap kekhawatirannya dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Pasalnya terdakwa utama kasus tersebut yaitu Ferdy Sambo dinilai masih memiliki kekuatan untuk mengendalikan proses hukum. Martin mengatakan Ferdy Sambo memiliki kekayaan yang bisa jadi membuat persidangan terganggu. Tentu masih khawatir kita tahu seberapa kaya orang ini. Kaya dalam tanpa petik karena kekayaannya menurut saya ini perlu diteliti ulang apakah legal atau ilegal, kata Martin dalam acara Satu Meja Kompas TV Jumat 25 November 2022. Menurut Martin, kekayaan Ferdy Sambo terlihat janggal karena terlihat mengirimkan uang sejumlah 200 juta untuk biaya operasional untuk 3 rumahnya di Kemang, Magelang, dan Saguling. Padahal gaji sebagai Kadif Propam Polri tak lebih dari 35 juta per bulan. Sebagai contoh bagaimana orang ini bisa memberikan uang kepada ajudan. Menurut versi Sambo untuk 3 dapur dan masing-masing 200 juta. Sedangkan dia pendapatannya yang kita tahu hanya 35 juta, tutur Martin. Kekhawatiran kedua adalah pengaruh Ferdy Sambo di jaringan kepolisian yang sudah tersebar luas saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Saya yakin sampai saat ini yang bersangkutan masih memiliki kuncian, manakala dalam pekerjaan mungkin saja yang bersangkutan memiliki kartu-kartu truf tertentu yang mungkin saja dicatat dalam buku hitam yang dibawa oleh Ferdy Sambo, ucap dia. Selain itu, yang menjadi sorotan Martin adalah perlakuan berbeda Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dibandingkan terdakwa lainnya. Dia menyoroti bagaimana Ferdy Sambo diperlakukan spesial oleh kejaksaan saat pelimpahan barang bukti dan tersangka pada 5 Oktober 2022. Saya melihat ketika pada saat Ferdy Sambo tahap 2 di kejaksaan, terdakwa atau TSK yang lain diekspos ke media. Bahkan cara melepas masker itu seperti mereka ini orang biasa, kata Martin. Namun ketika Ferdy Sambo dan PC Putri Chandrawati tidak diperlakukan sama seperti para tersangka yang lain, itu yang pertama, sambung dia. Kejanggalan berikutnya, kata Martin, adalah cara majelis hakim berbicara kepada Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Cara menanyakan majelis hakim ini dengan hormat, bukan menuduh atau apa.
Tapi ketika berbicara kepada para terdakwa ini, pendekatannya berbeda, tutur Martin. Adapun persidangan Verdi Sambo sudah memasuki pekan ke-6 terhitung sejak 18 Oktober 2022. Verdi Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana yang menghabisi nyawa Brigadir Yosua. Dia tidak sendiri, Sambo disebut merencanakan pembunuhan itu bersama istrinya Putri Chandrawati, juga Richard Eliezer, Ricky Rizal sebagai ajudannya, dan Kuat Ma'ruf yang merupakan sopirnya. Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi akibat cerita sepihak istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Kemudian Verdi Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard, Ricky, dan Kuat. Akhirnya Brigadir J tewas di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Atas peristiwa tersebut, Eliezer, Sambo, Putri, Ricky, dan Kuat didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar, pasal 338 KUHP JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP JO, pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Khusus Sambo, jaksa juga mendakwa ex-Kadif Propam itu terlibat obstruction of justice atau perintangan penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir J. Masing-masing 200 juta. Sedangkan dia punya pendapatan itu yang kita tahu ya, hanya 35 juta. Janggal, gaji Verdi Sambo 35 juta tetapi belanja bulanan sampai 600 juta. Seperti saya katakan yang lalu-lalu, ada 4 rekening daripada almarhum ini dikuasai atau dicuri oleh terduga Verdi Sambo dan kawan-kawan. Handphonenya, ATM-nya di 4 bank, kemudian laptopnya merek Asus dan sebagainya. Ternyata benar seperti saya katakan kemarin, libatkan PPATK. Mengapa ada transaksi sedangkan orangnya sudah mati, kan begitu. Tadi terkonfirmasi sudah, memang benar apa yang saya katakan itu benar, bahwa tanggal 11 Juli 2022 itu masih transaksi orang mati mengirimkan duit. Coba kebayang nggak kejahatannya? Orang mati, dalam hal ini almarhum, transaksi uang, mengirim duit ke rekeningnya salah satu tersangka. Ajaib kok. Itulah Indonesia. Kan bagi Verdi Sambo Ya mungkin namanya kecil. orang rakus selalu kekurangan duit. Tindak pidana pencurian dan kekerasan, yaitu 362, Junto 365, Junto TPPU, tindak pidana pencucian uang. Kalau predikat krimnya adalah curas, pencurian, kekerasan, baru setelah terbukti curas ini nanti, barulah masuk ke TPPU, ancamannya 20 tahun. Begitu loh. Verdi Sambo ini kan biar bintangnya 2.
ada orang lain yang backup dia. Sebagai contoh nih, saya mau nge-WA bukti dari handphone saya ke handphonenya para penyidik. Oke, polisi berarti. Penyidik yang ketakutan, ya takut katanya handphone mereka itu juga dipantau oleh hantu itu. Ada informasi itu, bentuk tim independen, libatkan PPATK supaya ketahuan dari mana uangnya dan kemana perginya, kan begitu. Dan abang akan mencoba untuk membuka ini semua, walaupun mungkin ada tekanan ke abang. Saya nggak perlu ditekanan. Anak istri saya jadi bakar, hidup-hidup saya nggak takut. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat, Ferdy Sambo menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 8 November 2022. Jaksa penuntut umum menghadirkan 10 orang saksi pada persidangan kali ini. Kuasa hukum keluarga Brigadir J. Martin Simanjuntak mengungkap kekhawatirannya dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Pasalnya terdakwa utama kasus tersebut yaitu Ferdy Sambo dinilai masih memiliki kekuatan untuk mengendalikan proses hukum. Martin mengatakan Ferdy Sambo memiliki kekayaan yang bisa jadi membuat persidangan terganggu. Tentu masih khawatir kita tahu seberapa kaya orang ini. Kaya dalam tanpa petik karena kekayaannya menurut saya ini perlu diteliti ulang apakah legal atau ilegal, kata Martin dalam acara Satu Meja Kompas TV Jumat 25 November 2022. Menurut Martin, kekayaan Ferdy Sambo terlihat janggal karena terlihat mengirimkan uang sejumlah 200 juta untuk biaya operasional untuk 3 rumahnya di Kemang, Magelang, dan Saguling. Padahal gaji sebagai Kadif Propam Polri tak lebih dari 35 juta per bulan. Sebagai contoh bagaimana orang ini bisa memberikan uang kepada ajudan. Menurut versi Sambo untuk 3 dapur dan masing-masing 200 juta. Sedangkan dia pendapatannya yang kita tahu hanya 35 juta, tutur Martin. Kekhawatiran kedua adalah pengaruh Ferdy Sambo di jaringan kepolisian yang sudah tersebar luas saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Saya yakin sampai saat ini yang bersangkutan masih memiliki kuncian, manakala dalam pekerjaan mungkin saja yang bersangkutan memiliki kartu-kartu truf tertentu yang mungkin saja dicatat dalam buku hitam yang dibawa oleh Ferdy Sambo, ucap dia. Selain itu, yang menjadi sorotan Martin adalah perlakuan berbeda Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dibandingkan terdakwa lainnya. Dia menyoroti bagaimana Ferdy Sambo diperlakukan spesial oleh kejaksaan saat pelimpahan barang bukti dan tersangka pada 5 Oktober 2022. Saya melihat ketika pada saat Ferdy Sambo tahap 2 di kejaksaan, terdakwa atau TSK yang lain diekspos ke media. Bahkan cara melepas masker itu seperti mereka ini orang biasa, kata Martin. Namun ketika Ferdy Sambo dan PC Putri Chandrawati tidak diperlakukan sama seperti para tersangka yang lain, itu yang pertama, sambung dia. Kejanggalan berikutnya, kata Martin, adalah cara majelis hakim berbicara kepada Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Cara menanyakan majelis hakim ini dengan hormat, bukan menuduh atau apa. Tapi ketika berbicara kepada para terdakwa ini pendekatannya berbeda, tutur Martin. Adapun persidangan Ferdy Sambo sudah memasuki pekan ke-6 terhitung sejak 18 Oktober 2022. Ferdy Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana yang menghabisi nyawa Brigadir Yosua. Dia tidak sendiri, Sambo disebut merencanakan pembunuhan itu bersama istrinya Putri Chandrawati, juga Richard Eliezer, Ricky Rizal sebagai ajudannya, dan Kuat Ma'ruf yang merupakan sopirnya. Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi akibat cerita sepihak istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Kemudian Ferdy Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard, Ricky, dan Kuat. Akhirnya Brigadir J tewas di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Atas peristiwa tersebut, Eliezer Sambo, Putri, Ricky, dan Kuat didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar, pasal 338 KUHP JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP JO, pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Khusus Sambo, jaksa juga mendakwa ex-Kadif Propam itu terlibat obstruction of justice atau perintangan penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir J.